Jadi dari speknya yang 10.000, nah ternyata ketika kita ukur sekitar 11.700 RPM. Juga tanya, Bang, untuk listrik 450 watt jepret nggak kira-kira? Ya, kita tes aja ya. Listrik 2 ampere, workshop dengan daya 450 watt. Oke, kita tes ya teman-teman. Satu-satunya kekurangan menurut saya adalah kita tes dulu gerinda tangan dari Haston berukuran 4 inch ini untuk memotong beberapa baut baja 14 mm. Setelah itu baru kita komentarin ya. Kita limit MCB di 900 watt. Ya, kita baru aja dibantu sama Bang Denny untuk potong baut baja ya, sebanyak 1, 2, 3, 4. Dan semuanya sudah dilakukan dengan baik oleh gerinda tangan Haston dengan ukuran 4 inch gitu ya. Ya, ini adalah gerinda dengan ukuran yang paling banyak dipakai di Indonesia ya. Ini tipenya ART 3150001 dan harganya itu sekitar 300 ribuan aja. Mengenai performanya, tadi kita sudah tes dan sudah kita lihat juga untuk suhunya ya. Dia berada di maksimal 40 derajat aja, nggak sampai 50 derajat, yang mana itu adalah suhu normal ya untuk bekerjanya sebuah gerinda. Lalu untuk wattnya, tadi sudah kita cek ya, dia itu berada di kisaran sekitar 400 sekian watt kalau dipakai untuk motong. Dan ketika nggak dipakai posisi motong, dia sekitar di 200 watt aja. Nah, di paket pembeliannya kita dapat angle grindernya, lalu kita dapat handle seperti ini. Lumayan ya, harga 300 ribuan sudah dapat handle. Dan kita dapat kunci untuk pemasangan mata gerinda. Dan di harga 300 ribuan itu kita sudah dapat cadangan karbon brush. Ya, ada sepasang nih. Lalu di sini ada user manual dan juga kartu garansi. Kita komentarin masalah build quality-nya dan juga desainnya. Bagian head-nya dari besi cor atau magnesium, yang mana ini benar-benar kuat dan juga kokoh. Lalu di bagian belakang yang warna hitam, ini bahannya plastik, yang mana cukup solid, cukup tebal, cukup bagus ya. Dan kalau kalian mau ganti karbon brush, tinggal buka knob yang ada di sini ya, covernya ini. Lalu untuk kabelnya, kualitasnya saya rasa oke ya. Dan ini cukup fleksibel, cukup besar untuk ukuran mesin 500 watt ya. Dan panjangnya ini sekitar hampir 2 meter. Sistem switch-nya di sini ya, on-off switch-nya seperti ini, bukan sliding. Motor dari gerinda ini memerlukan daya sekitar 570 watt maksimal ketika digunakan untuk memotong benda yang benar-benar keras ya.
lalu RPM-nya ini 10.000, kita akan tes ntar lagi, dan beratnya 2 kilo, lalu powerful motor. Oke, kita timbang dulu aja ya, apa bener 2 kilo nih. Ya, ini dia timbangan kita. Kita timbang ya. Oke, dia berada di 1,8 kilo dengan posisi mata gerinda potong seperti ini ya. Saya rasa kalau yang 2 kilo itu kalau kita gunakan mata gerinda kepras yang tebel. Ya untuk berat 2 kilo saya rasa itu benar-benar ideal ya. Nggak bikin tangan cepet capek. Lalu untuk genggamannya ini cukup nyaman ya teman-teman. Jadi untuk ukuran tangan orang Indonesia, diameternya pas dan juga nyaman ya. Apalagi kalau kita tambahin handle safety-nya seperti ini. Satu-satunya kekurangan menurut saya adalah pin spindle lock-nya. Ini dari besi dan kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi lumayan sakit nih ya di tangan. Tapi biasanya saya gunakan sarung tangan dan ya bukan masalah besar sih sebenarnya ya. Oke, untuk yang lain-lain sih mantap sih. Nah, kita akan melakukan pengetesan mengenai kebisingan ya menggunakan decibel meter, lalu RPM-nya kita ukur juga. Dan yang nggak kalah penting, mungkin teman-teman juga tanya, Bang, untuk listrik 450 watt jepret nggak kira-kira? Ya, kita tes aja ya. Nah, di sini kita set di listrik 2 ampere. Ilustrasinya adalah workshop dengan daya 450 watt. Oke, kita tes ya teman-teman. Ya, untuk kebisingannya normal ya teman-teman, nggak sampai 100 desibel. Next, kita ukur berapa sih RPM-nya. Kalau di boxnya tadi kan diklaim 10.000 RPM ya. Nah, ini kita tes. Ya, dia ternyata berada di angka sekitar hampir 12.000. Jadi dari speknya yang 10.000, nah ternyata ketika kita ukur sekitar 11.700 RPM. Lalu yang nggak kalah pentingnya tadi kita akan cek berapa daya real yang diperlukan gerinda ini untuk bekerja tanpa beban. Ini kita sudah set ya di 450 watt, teman-teman bisa perhatikan. Ya, ini ya. Jadi di angkatan pertamanya tadi dia berada di sekitar 300 watt aja, lalu dia langsung turun ke sekitar 200 watt. Makanya dengan listrik 450 watt nggak sampai jepret. Oke, saya rasa itu aja ya ulasannya. Dan untuk durability-nya saya bisa katakan kalau gerinda dari Haston ini benar-benar durable dan juga skalanya saya rasa sudah standar industrial ya, karena teman-teman bisa cek video kami setahun yang lalu ya. Saya juga pernah mengulas mesin gerinda ini persis ya. Dan sampai sekarang masih tetap dipakai oleh tukang saya di workshop. Dan nggak ada kendala ya sampai sekarang. Bahkan karbon berasnya pun masih belum diganti. Ya, mantep lah ya. Saya rasa untuk harga 300 ribuan gerinda ini recommended untuk kalian miliki. Dan jangan lupa ya, langsung aja kalian cek Tokopedia Haston Pro Hex. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.